Benarkah Yamaha Fiction akan disuntik mati? Ya, berita ini bisa saja mengagetkan dan mungkin juga tidak guys. Tapi mengagetkan jika hal itu benar-benar terjadi, sebab mengingat sumbangsi dan juga jajah Fiction pada Yamaha yang sangat besar. Rasanya cukup sadis kalau motor ini harus segera diakhiri masa baktinya. Namun, kabar ini bisa jadi tidak mengagetkan mengingat rapor penjualan motor ini dalam beberapa tahun terakhir sungguh sangat mengenaskan. Kalau berbicara soal bisnis, tentu tidak akan ada toleransi untuk motor apapun. Jika memang sudah tidak membantu penjualan, pasti akan di-kill daripada membebani produksi. Berita suntik mati pada motor Yamaha Fiction ini memang belum fix ya guys. Hanya baru sebatas isu-isu yang merembus. Namun dikatakan nasib motor ini sendiri sudah akan ditentukan oleh Yamaha. Tentu saja sudah tidak lama lagi guys. Hal ini berkaitan dengan penjualan motor ini sendiri yang saat ini sedang berada di titik terendah. Nah, kemungkinan hasil motor ini sendiri ada 3 macam guys. Yang pertama, motor ini akan dibiarkan tetap hidup dengan kondisi seadanya, atau lebih tepatnya seperti kata pepatah mengatakan, hidup segan mati tak mau. Lalu kemungkinan yang kedua, motor ini akan dihidupkan kembali oleh Yamaha, yakni dengan merubah lagi dengan melakukan upgrade besar-besaran, atau kemungkinan yang ketiga dan yang paling buruk adalah di discontinue atau menyuntik mati Yamaha Fiction ini seiring dengan berkembangan roda 2 di tanah air. Poin ketiga sepertinya akan menjadi yang paling mungkin diambil oleh Yamaha, yakni menyudahi masa bakti motor Fiction ini alias disuntik mati. Miris banget ya guys, sebab pasar motor ini sudah tidak ada lagi di Indonesia. Bangsa motorsport sudah semakin kecil, itu pun sudah dikuasai oleh rival abadinya yakni Honda dengan motor besutan terbarunya yakni Honda CBR 150R yang belum lama ini mereka baru saja melakukan upgrade besar-besaran. Sementara Yamaha Fiction sendiri menjadi semakin tertinggal karena sudah dari tahun 2017 lalu hanya gonta-ganti warna dan liverynya saja. Yamaha Fiction sendiri kini juga sudah semakin asing di telinga konsumen, bukan hanya di Indonesia tapi juga di beberapa negara lain yang dulu pernah menjajakan motor ini, meski dengan nama yang berbeda dan beda. Kini juga sudah tak mereka pasarkan lagi. Di Malaysia dan juga Filipina contohnya sudah sejak beberapa tahun lalu mereka tidak menjual lagi Fiction ini, dan sepertinya tinggal di Indonesia saja yang masih memasarkan motor ini. Jika saya salah silakan dikoreksi dan di komen saja di bawah ya guys. Tenggelamnya pamor Yamaha Fiction sendiri selain karena adanya pergeseran minat konsumen juga karena adanya kesalahan dari Yamaha sendiri, yakni soal desain mendesain pada generasi terakhir yang absurd abis. Perubahan yang dilakukan pada tahun 2017 lalu banyak yang menilai menjadi lebih jelek dan aneh dibandingkan generasi sebelumnya, yakni New Fiction Advance yang mencapai masa keemasannya. Dibandingkan dengan rival abadinya CBR 150R yang diperbarui menjadi lebih keren, memang bukan rahasia umum lagi. Yamaha sering blunder saat melakukan facelift. Tidak hanya di Fiction saja kasusnya, andai saja perubahan desain yang dilakukan kala itu menjadi lebih baik, tentu saja penjualan motor ini tidak akan sesekarat saat ini. Padahal ketika masih dilakukan pengetesan sebelum dirilis, sudah banyak spycam yang menangkap motor ini dan banyak juga yang memberikan banyak cibiran yang negatif tentang desain motor ini. Ada yang bilang motor mentimun lah, motor Kang SPBU lah, motor sejuta skin lah, motor vampir lah, motor Delta Seng lah, dan masih banyak lagi. Tapi memang dasar Yamahanya sendiri yang nggak menggubris suara konsumen ini, atau mungkin karena sudah kadung masuk masa produksi kali ya guys, sehingga ada sudah tidak bisa dirubah lagi desainnya. Yamaha Fiction sendiri merupakan motor kebanggaan dan tulang punggung Yamaha beberapa tahun lalu sebelum era motor matic menggempur pasar. Yamaha memang selalu pandai membuat gebrakan dalam sebuah segmen motor, di mana pada tahun 2007 di saat motor batangan sedang digantungi, disitulah Yamaha menghadirkan gebrakan yang sangat fenomenal. Kalau itu motor sport batangan yang ada di pasaran sangat dikuasai oleh Honda Mega Pro dengan spek jadulnya. Namun tiba-tiba Yamaha Fiction hadir dengan sederet fitur canggih seperti mesin 4 klep SOHC dan berpendingin cairan, dan sudah memakai sistem bahan bakar injeksi. Sasis Delta Box yang termasuk suspensi belakang monoshock, sementara Mega Pro Primus
masih terlihat ketinggalan zaman dengan hadirnya Vixion ini, di mana mesinnya masih konvensional dengan 2 klip berpendingin udara dan sistem bahan bakar karburator sasis Diamond plus suspensi belakang yang masih pakai 2 shock. Bahkan saking jadulnya masih ada pilihan velg jari-jari kala itu, dan sejak itu saat dinasti Raja Motorsport 150cc langsung dikudeta oleh Yamaha Vixion sampai bertahun-tahun, dan Honda pun sampai susah payah untuk menggulingkan dinasti ini. Salah satunya dengan merubah Mega Pro jadul menjadi modern dengan mengadopsi desain dari Yamaha di India sampai menghadirkan varian baru bernama CBR 150R. Namun kedua jagoan tersebut belum mampu mengalahkan dominasi Vixion. Bahkan Honda sampai meripses model New Mega Pro Full Injection belum juga mau menghentikan laju motor Yamaha Vixion. Bahkan sampai Mega Pro FI sendiri pun akhirnya menyerah dengan sendirinya. Namun lambat laun Honda berbenah dengan menghadirkan all new CBR 150R yang kian hari kian keren dan perlahan menumbangkan Yamaha Vixion sampai saat ini. Nah, jika memang Yamaha Vixion tahun depan benar-benar akan disuntik mati menyusul Yamaha Vision, rasanya bukanlah hal yang perlu disesali, sebab Yamaha memang sedang fokus untuk menggarap segmen matic skuter utamanya seperti NMAX, Aerox. Secara tidak langsung juga ikut menjadi aktor di balik tersungkurnya Yamaha Vixion beberapa tahun terakhir. Belum lagi Yamaha saat ini sedang direpotkan dengan segmen motor matic barunya, yakni Classic Scootic yang telah sukses menghadirkan Vezia 125. Kabarnya akan segera menyusul Yamaha Grand Villano. Kita tunggu saja ya guys. Kira-kira strategi apa yang bakal dilakukan oleh Yamaha Indonesia? Mungkin itu saja di video kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, supaya kalian tidak ketinggalan video-video seputar otomotif yang akan saya bagikan di lain waktu. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.